Rumah dengan dua pilar besar di depan pintu masuk ini memiliki jejak mistis yang mencengangkan. Konon, rumah sengketa yang dihuni satu keluarga ini pernah disambangi bola api santet yang dikirim oleh pesaing sengketa rumah. Semenjak saat itu, anak perempuan penghuni rumah selalu bertindak aneh, sering menyiksa dan meronta tanpa sebab karena merasa terganggu dengan keanehan sang anak. Orang tua perempuan tersebut menitipkan dan meninggalkannya di salah satu rumah sakit jiwa yang tidak jauh dari lokasi rumah anak perempuan. Menurut warga sekitar, di rumah yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya ini, sering nampak sosok besar bermata merah dan perempuan berambut panjang. Hari ini kita bakal datengin rumah sakit yang cukup tua ya Vian ya. Iya bang. Dan ini rumah sakitnya di sini banyak nih cerita-cerita spooky. Ini lokasi kita bang nih. Ini? Iya ini lokasi kita. Kita sekarang udah nyampe di tempat yang katanya Alfian ini rumah sakit. Iya. Tapi kok nggak kayak rumah sakit sih, Yan? Ya kok gini amat sih? Gimana Bener sih? sih ini tempat penyimpan orang tua. Rehab. Oh, rehab. Oh. Disabilitas gitu. Nah, ini tempat rehab buat orang sakit jiwa. Iya benar. Karena tidak ada rumah sakit jiwa di sekitar sini. Punten, Nak. Assalamualaikum. Kemana, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya Mario. Oh iya. Kenalin nih Alfian. Saya Ki Arya. Ya. Oke, nah jadi kita tadi agak simpang siur nih Iya, dari apa nama informasinya dari tim kita. Iya, Sebenarnya ini tempat apa sih? tempat ini ya istilahnya rehabilitasi lah. Oh, tapi karena memang betul di daerah sini tidak ada rumah sakit jiwa gitu. Iya betul ada. Oh gitu. Nah sekarang di sini tuh ada berapa pasien? Pasien sih banyak. Banyak. Mm-mm. Oke, nah kalau pengen tahu nih cerita-ceritanya kan katanya menurut warga sekitar di sini nih serem gitu Iya. kan. Ada apa aja sih? Ada orang istilahnya yang sakit suka ngamuk-ngamuk, Mm-hmm. terus yang ngamuk-ngamuk ada juga yang dipatung gitu. Oke, itu kenapa sih Pak? Jadi begini Pak, bikin resahnya yang satu pasien gitu kan, pasien di situ banyak karena dia bikin resah terus, karena dia dialihkan Oke. gitu Dialihkan ke? ke tempat sebelah gitu. Dia ini siapa nih Pak? Kenapa? Bagaimana? Latar belakangnya itu apa? Ya dengan karakter belakangnya kurang tahu jelas ya masalahnya. Kalau dia tuh kena penyakit apa atau kenapa, kayak orang kena kesambat gitu. Jadi gitu ceritanya. Makanya karena kita merasakan takut, soalnya dia tuh dibilang galak ya galak. Gitu. Makanya dipisahin ya ngamuk-ngamuk gitu. Oh gitu. Nah jadi sekarang mendingan kita ke sana dulu apa di sini dulu? Kemana? Mendingan kita lihat aja ke ini aja yang dipasung aja. Kita penasaran. Di mana Pak? Oke, silakan Pak. Oh ini. Ini dipasung udah lama Pak? Udah lama ya? Terus tapi sekarang keluarganya Orang tuanya udah pada nggak ada. nggak ada meninggal Ya, atau? udah pada kosong semua, nggak tahu dia tuh larinya kemana karena dia ini gitu. Astaga cuma di drop aja, asbuk Jadi merinding nggak kasihan. pernah dianterin, nggak pernah ditengokin lagi ke sini. Nah, itulah. Cuma dianterin doang. Iya. Jadi udah aja ditinggal gitu Pak. Iya. Ini di sekitaran sini ada rumah cat putih ya? Cat putih tangga menghadap yang mau ke jalan sana. Tadinya dia tuh di situ. Oh di situ dulunya. Nah ini kenapa? Ini kenapa? Dia pengen pulang. Pengen pulang ke rumahnya itu. Putih ya, menghadap ke jalan rumahnya. Kok tahu Ki? Saya ngambil dari memorinya dia. Dari batinnya dia pengen pulang. Pengen diurus.
Nah, pemirsa, ini ada cerita lainnya nih. Jadi tadinya kita emang, kita emang tadinya mau di sini, cuman kayaknya nggak tahu nih ya. Saya merasa ceritanya Ningsih ini kayaknya lebih gimana gitu ya, lebih penasaran sih dapetin cerita ini. Jadi mumpung kita masih baru nyampe dan ini juga masih baru gelap, waktu masih banyak, kita mau lihat dulu di sana, siapa tahu ada sesuatu yang lebih seru, ya mungkin aja kita pindah ke sana gitu. Ya? Oke, yuk, buruan nih. Ini kemana nih Pak? Kanan kiri? Masih jauh nggak Pak sini? Terus aja lurus. Terus yang kiri, terus yang kanan? Terus aja lurus. Ntar di sana ada Yang ini? dan sini. Kok turun Pak? Sini. Gimana? Iya. Soalnya kan di situ tuh udah ada. Oh. Tuh. Bapak mau kemana? Soalnya tadi kan malam lagi jaga gitu kan. Oh, ini nganter doang? Iya nganter. Oh. Oke deh Pak. Iya, Pak. Mana ini rumahnya Pak? Iya. Yang di atas ini? Iya, iya. Aduh, jadi ngerepotin deh tuh Pak. Oh ya udah Oke, nggak Pak, apa-apa. ya. Soalnya saya juga punya ini tugas lagi jaga di sono. Oh, tahu gitu tadi bilang aja padahal. Iya. Jadi deh, terima kasih Pak ya. Ya Terima sama-sama. kasih banyak Pak ya. Maaf ya Pak ya. Mangga Pak. Kalau berdasarkan pernyataan yang dia tadi, ini emang gelap banget sih mungkin di kamar. Kelihatan nggak di lo? Bapaknya juga pakai bilang Nggak ya? aja ya. Gelap banget. Nah, Kayaknya oke. agak masih daleman sih, agak depanan Ini sih kayak sebenarnya sebelah. nih. Oh Tuh. ini ya? Ini nih. Tuh, emang ini silau soal lampunya nih. Oh iya, Nah, tuh. tutup. Oh iya iya. Kalau iya, memang benar rumahnya yang ini, terus males. Enggak, tadi pas Oke, tanya turun biarin. aja sampai bilang, ya hati-hati aja ya. Wah, apa jangan dia? Iya kan oke. Aku juga jadi agak-agak gimana gitu. Oh iya iya iya. Iya kan? Nah, itu make sense sih. Jadi dia mau nganterin, cuman emang dia Nggak nggak mau mau masuk. nyamperin. Ini nih, masuk sini ya. Ah, Mana sih jalannya nggak panas? sini Lewat aja. mana ya? Masuk sini aja nih. Nih. Oke. Oh iya 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 lewat sini. Oke, yaudah. Oh iya, yang ini nih di jalan. Di sini aja. Oke. Oke, pemirsa, jadi ini sekarang kita tadi nggak kelihatan nanti nih. Awas. Nah, oke. Kita udah sampai nih. Tuh rumahnya. Oke, kalau asumsi saya, tadi tuh Bapak tadi aja kayaknya emang dia nggak mau nganterin tuh karena takut sih. Jadi kita coba lihat dulu di sini tempatnya ada apa. Oke? Nah, seperti yang saya bilang tadi, di gambar kelihatan nggak sih rumahnya? Gelap banget, kelihatan? Kelihatan. Tapi yakin ini rumahnya? Oke. Kalau menurut terawangan saya tadi dengan interaksi dengan batinnya si perempuan tadi, ya seperti ini. Oke. Ini bentuknya cat putih, ada tangganya. Mungkin kita kalau lebih ke sana kita lebih jelas. Udah coba lihat, masuk aja. Ya. Bener kayak gini, Ki? Iya ini dari gambaran tadi ya seperti ini. Percis ini. Pas menghadap ke jalan sana, Ini rumah sampai bolong begini udah berapa lama nih? mungkin bisa tahunan ini. Ini sih, Assalamualaikum. Ki, izin dulu, Ki. Assalamualaikum. Kita doa dulu kali, ya, geng. Doa dulu kali ya. Wah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue dari depan nih, Al. Sih kayaknya mendingan di tempat ini, Al. Kalau gue ya, nggak tahu ya tadi ngeliat ke depan, maksudnya di sana dan di sini sih. Kalau gue sih mendingan ini, tapi nggak tahu apa ceritanya kan. Mau kemana kita, Ki? Kita telusuri dulu ke sana. Oke. Terus kita lihat keluar karena aura di luar sangat kuat sekali. Aduh. Ada kain hitam tuh.
Udah lewat lagi, lewat. Yuk lanjut sana. Mana Ki? Tidak sini. Assalamualaikum, permisi. Badanku udah kayak beku. Pojok-pojok. Ini aura negatifnya kuat sekali ini. Mungkin dia dari keluarga berada kali Ki? Ya, dulunya. Kalau dilihat dari segi bangunannya keluarga. Jadi ini rumah sengketa ya, kayaknya saingan bisnis. Oh gitu. Jadi ada apa? Karena saingan bisnis yang tidak wajar, tidak sehat, dia menggunakan orang pintar. Yang lemah, yang kena lemahnya itu anaknya. Oh serang-serangan. Iya, ini kebetulan anaknya nih keadaan lemah. Dan anak ini memang sebetulnya yang tadi itu, perempuan yang tadi itu punya sebuah kelebihan ya. Cuman bapaknya ini tidak menanggapi karena disangkanya, wah kok berlebihan seperti orang gila, seperti apa. Padahal dia sebenarnya memang bisa punya indera keenam. Punya indera keenam gitu. Karena anaknya punya indera keenam, dianggap orang tuanya itu berlebihan, bisa melihat sesuatu di luar nalar. Akhirnya karena dianggap berlebihan, maka anaknya itu dipasung. Terjadinya karena dia terlalu memberontak, akhirnya dia semacam ada sebuah tekanan yang sangat kuat sekali. Jadi pikirannya sedang kosong, lalu kiriman itu dari orang pintar itu masuk. Yang paling kuat ada di pohon sana ya. Ya, yang tadi. Itu dari pohon sana entah ada satu simpenan atau pendeman yang memang dari lawannya itu, Oh, gitu. lawan bisnisnya itu. Kayak ditanam ya, Ki? Ya, ada dari sana. Sana. Apaan nih? Ini bekas pasungan. Astagfirullahaladzim. Jadi orang tuanya memasung di sini karena dianggapnya sebelumnya memang belum gila, tapi dianggapnya gila gitu. Karena di luar nalar. Ya ampun kasihannya. Menurut orang tuanya apa yang dibicarakan sama anaknya itu tidak masuk logika. Jadi disangkanya gila, makanya dipasung di sini. Ya. Minta lampu dong satu di dalam. Karena sering ngamuk, sering ngaco, akhirnya keluarganya merasa malu. Akhirnya dititipkanlah itu, dititipkan ke. Ini kasar loh nih. Iya. Pas buat tangan, di kaki. Karena dia sering berontak, jadi tiap ada kiriman dari orang tersebut lewat pelantara orang pintar, dia selalu menunjuk itu ada ini dan sebagainya, dan bisa melihat sosok karena dia punya indera keenam. Tapi ibu bapaknya nggak masuk nalar menurut ibu bapaknya. Ya, mungkin ya kan ada aja orang yang nggak percaya Ya, gituan betul, kan ada betul. gitu. Kalau Aki, aduh, di luar boleh nggak nih? Ya, Dari ya. tadi nyenggol-nyenggol mulu nih, yuk keluar aja. Keluar. Oke, kalau dari tempat nih Ki, dari tempat mending yang tadi, mending yang ini. Maksudnya lebih nggak enak mana rasanya, yang sana apa yang sini? Kalau di sana ada pasien yang memang sampai meninggal di sana, yang punya penyakit jiwa itu ya. Tapi yang lebih mistiknya, lebih kental di sini. Di rumah ini yang paling kental ini. Karena ini bekas lemparan. Ya kalau menurut spiritual itu boleh dikatakan santet ya. Nah seperti itu. Biasanya barang-barangnya itu ada yang dipendam. Di Jadi sekitaran. di sekitaran ini entah itu ada. Tapi kuatnya saya masih di pohon itu sih. Mau ke pohon? Boleh?
Mau ke pohon? Boleh? Ayo. Aduh, banyak banget. Tuh rumput tuh setinggi gitu tuh. Iya. Karena ini udah nggak di ini, udah nggak terurus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aja. Wah gila sih ini sampai begini banget kan. Ini di sini. Kenapa Ki? Pas jangan terlalu dekat. Oke. Tolong kameramen jangan terlalu dekat. Ini di sini. Oh, Ini pendamal dari sini. oke. Apa Ki isinya? Ini ya ada kayak apa sanggul perempuan ya, sanggul rambut yang kayak semacam sanggul tapi yang digulung. Di sini ada juga benda-benda semacam besi panjang terikat. Itu biasanya digunakan oleh dukun santet sih. Ada pecahan-pecahan beling ya. Yang jelas biasanya kalau yang gitu mau memakan nyawa yang dituju. Oh tapi nggak kemakan. Nggak kemakan karena si perempuan itu punya indera keenam itu. Akhirnya dia kan menunjuk ada itu, ada ini, ada yang terbang, ada yang tinggi besar, ada suruhannya kan begitu. Akhirnya kita coba dulu ini ya jadi mediator aja, pengen tahu bahwa ini suruhan dari mana gitu. Oke. Kita gali. Oke. Mudah-mudahan kita bisa menggali. Iya sih bisa dapat. Ya, dari makhluk yang dikirimin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya nggak ngerti dengan bahasa assalamualaikum. Jadi Karena ini makhluk ya suruhan. oh gitu. Ya, yang ada makhluk suruhan yang masih ada berkeliaran di sini. Gimana dong? Tanya aja. Ini siapa? Permisi. Permisi. Ini makhluk yang ada di sini. Makhluk yang ada di sini. Ah. Dari mana? Dari mana? Dari jauh gunung sana. Oh. Terus disuruh sama siapa? Hah? Naon kalian? Aya naon ka dieu mau ngapain ke sini? Iya kan anjeun nu aya makhluk nu aya di lingkungan ieu. Aya minum mataan ieu. Nu nguasain di dieu. Ditahan saha? Aya nu nitah pan? Hah? Hah? Aya nu nitah teu? Ada yang nyuruh. Tapi Saya tanya, tapi dia nggak mau nyebutin siapa yang nyuruhnya itu. Saha anu nitahna saha? Di mana? Nu nitahna di mana? Dia tidak. Oh, nu nitahna jauh. Saha nu nitahna saha? Jelema dieu. Hah? Jelema dieu. Orang dia kene. Jadi orang sini juga yang nyuruhnya. Masalahna naon? Kunon make daek dititah ngaya anu keluarga di dieu. Urusan urang.
bukan urusan dia, katanya lain urusan orang. Jadi dia itu hanya disuruh aja. Jadi anjen ngan saukur di titah hungkulnya. Oh, jadi dia hanya disuruh aja untuk mengganggu keluarga ini. Balik we kanu nitahna nya. Balik we kanu nitahna karunya budak ya. Lamun embung ke dipaksa ia dibersihkan, diusiran KB. Sokoy Unisa. Nangtang. Aing mau baca gua di dia tah. Ini kami diserbu ku aing. Kita kurang aing datang ka dieu kabeh. Tah, datang tah sok ka dieu sok. Astagfirullah. Udah, Engki. Aduh, buset, cak banget. Udah, Engki. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bukan. Kalau gue tetap peserta dulu. Maksudnya kalau emang aman buat peserta, nggak apa-apa. Tapi kalau emang enggak, ya mendingan kita tempat yang tadi aja. Iya. Iya betul. Tapi buat pesertanya bagaimana? Tapi nanti kalau peserta di sini bukan apa-apa Mbak, akan lebih fatal. Oh, kalau di sini jangan, karena udah pada nggak, jangan dipakai ini, lebih fatal nantinya. Udah ke bawah dulu deh. Ke bawah dulu, kita diskusi di bawah aja dulu. Mirsa, kayaknya kita mau pakai tempat ini. Karena emang signifikan banget kelihatannya. Jadi kita mau coba beremuk dulu di bawah, ntar kalau emang udah sekalian kita setting gitu ya. Kita lanjut lagi. Udah yuk, turun yuk. Peserta tantangan siapa takut kali ini: Indah Purwaningsi, 21 tahun. Randi Kurniawan, 19 tahun. Saldan Rania, 22 tahun. Tantangan di episode kali ini, peserta harus mengajak sosok hantu berkursi roda, lalu mengambil kain putih, lalu ambil rantai yang menggantung. Terakhir, ikat hantu di tempat pasung yang sudah disediakan menggunakan rantai. Setelah itu, tutup hantu tersebut dengan kain putih. Peserta pertama kita, Indah Purwaningsi. Mampukah Indah menyelesaikan tantangan siapa takut boleh ikut? Misi. Apa itu putih-putih? Ih, monyong. Carilah hantu kursi roda, kain putih, rantai. Misi ya. Aduh. Aduh kak. Kak. Aduh kak. Aduh. Kakak boleh bawain? Oh ya? Aduh, jangan nangis, Kak. Diam, Kakak. Ini kan tak temenin, Kakak. Kita kan temen ya? Ih, masa aku dibilang temen sama setan? Ya, aku bukan setan, Gels. Ih. Monyong.
ampun. Aduh, kakak jangan serem-serem ya. Aduh, kak, please deh. Peserta kedua, Randi Kurniawan. Apakah Randi cukup punya nyali besar untuk menghadapi siap tantangan siapa tahu? Carilah hantu kursi roda, kain putih, dan rantai. Misi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Misi, ya Allah. Allah. Tanya di mana? Oh, sengaja. Misi. Apa tuh? Apa tuh? Ya Allah. Baca. Ya Allah. Sana ya, yuk. Mas, awas, kemasukan ya. Hah? Awas. Hah? Itu matanya ada lain. Masukan ini. Ini udah nggak bisa diterusin ya di sini. Kenapa? Udah nggak bisa. Tadi soalnya ada api itu. Apaan biasanya itu? bahaya. Apa itu? Itu. Iya, serangan. Kok masih nyerang aja? Kalau di sini masih ada. Karena tadi api kan. Itu serangan masih ada. Jadi daripada kita nanti ada masalah ke kru atau ke peserta, lebih baik ya ini tuh.
Tunggu. Saya juga nggak bisa Bentar, jamin. bentar. Kita ngobrol ini dulu, udahin dulu nih. Aki gimana? Sarang saha? Naon siang ada dia. Ganggu aing. Punten. Punten, hampura mun ngaganggu. Ieu mah. Aing tersap saya ini dari dia. Dia nggak seneng bahwa kita ada di sini ngeganggu suasana ini. Wah, kan tadi udah izin. Iya. Iya, walaupun izin berarti kan, tapi tetap aja pada datang lagi aja. gitu yang lain-lainnya ini. Karena tadi tanda cahaya itu biasanya itu cahaya berbentuk bola api itu sangat bahaya. Bisa memakan korban siapa aja. Lo enggak, ini kan tadi kan ada api. Gue juga nggak ngerti sih. Maksudnya gue nggak ngerti. Cuman Kiara bilang kalau misalnya ada astagfirullahaladzim. Kalau ada api-api gitu, mendingan diudahin. Maksudnya, iya. Aku nggak jamin, Mbak. Bahaya, Mbak. Soalnya ini masih terus nyerang, Mbak. Jadi takutnya ada korban di antara kita tuh kemakan juga. Pak Ade mana? Aku coba kesana aja. Belum. Ini udah sadar tapi takut kena ini lagi, Mbak. Lebih baik di ini aja, Mbak. Cepet, Mbak. Iya. Heeh. Ya, oke. Soalnya takut balik lagi. Soalnya kalau api itu Apa sih bisa- enggak? Oke, itu apa sih? Maksudnya bagaimana? itu Kenapa? kiriman. Astagfirullahaladzim, kan kenal aja sih. Oh iya. Laku dong. Buset. Tong. Ulah. Apa sih? Ini kita mau dibunuh. Aing panggil kamu. Ulah, hampura. Terniat ngaganggu hampura. Balik sebarang. Ya. Apa? Ya. Oke. Menurut saya ya pasukan Aing kabeh dia. Ini udah banyak pasukan di sini dia dipanggil. Jawara Aing. Jadi jagoan-jagoan dia di sini semua udah ada. Hah? Wah, nih pemirsa nih chaos nih. Ya Allah, nggak tahu. Gimana? Udahin aja nih. Ya udah pemirsa, kita nggak tahu mesti buat apa, tapi kayaknya kita nggak bisa terusin buat ke peserta ketiga deh. Jadi kita pamit aja sampai di sini. Sampai ketemu lagi.
Ini tidur di situ. Tidur di situ aja deh. Tolong dong itu jangan dulu di itu, jangan di situ. Kasihan nih.